Saya Cindy Febrianti. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian sistem akuntansi. Menurut Accounting Principle Board Statement Number 4, akuntansi sebagai suatu jasa yang fungsinya menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang suatu ekonomi guna pengambilan keputusan ekonomi, yaitu dalam penetapan pilihan yang tepat di antara alternatif tindakan. Suatu informasi keuangan akan bermanfaat apabila informasi tersebut tepat waktu, akurat, relevan, dan lengkap. Untuk mendukung hal itu, fungsi accounting harus didukung oleh suatu sistem akuntansi yang memadai. Selanjutnya, aspek-aspek sistem akuntansi. Yang pertama, standar akuntansi atau keuangan. Standar akuntansi atau keuangan ini merupakan pedoman yang harus diacu dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan bagi para pemakai di luar manajemen perusahaan. Standar akuntansi keuangan ini harus dijadikan sebagai acuan dalam pengukuran, pencatatan, penggolongan, dan juga pelaporan transaksi keuangan perusahaan. Yang kedua yaitu sistematika rekening atau sistematika akun. Nah, agar pencatatan transaksi ini lebih mudah dan juga efisien, maka disediakan tempat untuk mencatatnya. Nah, dinamakan rekening atau akun. Tempatnya itu dinamakan rekening atau akun. Nah, ada beberapa variasinya, yaitu pertama ada rekening saldo berjalan, yang kedua rekening bentuk saldo debit dan kredit, yang ketiga rekening bentuk skontro. Yang ketiga yaitu prosedur atau proses. Dalam akuntansi, proses atau prosedur menggambarkan tingkatan atau hierarki kewenangan dan juga otoritas dalam masing-masing tahapan proses akuntansi. Nah, baik melalui struktur organisasi atau juga melalui job manual. Tujuannya ada 3. Yang pertama yaitu menjamin keakuratan dan juga kelengkapan prosedur transaksi. Yang kedua, menjamin ketepatan penerapan standar dan juga kebijakan akuntansi. Yang terakhir yaitu menghindari terjadinya kecurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Kumala Dewi, NIM 12401834409 akan menjelaskan selanjutnya yaitu tentang sistem akuntansi di bank sentral. Bank sentral dan bank komersial ini berbeda, yaitu tugas dan tujuan dari bank komersial yaitu untuk mencari keuntungan. Sedangkan di bank sentral ini berbeda, yaitu untuk pengendalian moneter. Nah, selanjutnya yaitu kebijakan akuntansi bank sentral. Nah, dalam naskah General Purpose Financial Statement for Central Banks mengatakan bahwa 35 standar dari International Accounting Standard atau IAS mempunyai potensi untuk dapat diterapkan di organisasi perbankan, termasuk bank sentral. Nah, oleh karena itu, sedapat mungkin dalam menetapkan kebijakan akuntansinya, bank sentral hendaknya tetap mengacu kepada IAS. Nah, yang terakhir yaitu tentang sistematika rekening atau chart of account. Sistematika rekening atau chart of account merupakan satu dari pilar basic building block suatu sistem akuntansi atau IMF yang merekomendasikan bahwa chart of account untuk bank sentral hendaknya didesain secara khusus untuk merefleksikan aktivitas bank sentral sebagai pengendali moneter. Nah, yang selanjutnya yaitu perkembangan sistem akuntansi di Indonesia. Yang pertama, sebelum era komputerisasi atau sebelum tahun 1980. Era ketika keberadaan Bank Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral. Sistem akuntansi Bank Indonesia pada saat itu lebih dikenal dengan istilah sistem pembukuan dan penyusunan neraca Bank Indonesia. Nah, pada masuk tahun 1980, Bank Indonesia menyusun buku pedoman yang disebut Pedoman Sistematika Neraca atau BPSN. Dalam era ini terdapat penyempurnaan, yaitu penyempurnaan sistematika rekening dan proses penyusunan neraca gabungan. Nah, selanjutnya pada era komputerisasi sistem akunting. Sejak diimplementasikan Bank Indonesia, aplikasi sistem akunting atau biasa proses
Akuntansi dengan memanfaatkan teknologi komputer tersebut dinamakan otomasi sistem akunting atau OSA. Nah, sejak saat itu dilakukan penyempurnaan diantaranya diterbitkan prinsip akuntansi keuangan Bank Indonesia atau PAKBI pada tahun 1995 dan buku pedoman sistematika rekening atau BPSR. Nah, penyempurnaan tersebut dikarenakan dengan mengintegrasikan seluruh sistem-sistem yang ada menjadi satu sistem yang disebut sentralisasi otomasi sistem akunting Bank Indonesia atau SOSA. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan yaitu tentang pedoman akuntansi Bank Indonesia atau PAKBI. Catatan transaksi keuangan Bank Indonesia mengacu pada pedoman akuntansi keuangan Bank Indonesia atau PAKBI. Nah, PAKBI yang merupakan gabungan antara standar akuntansi keuangan yang berlaku umum atau SAK dan praktek-praktek akuntansi yang lazim dilakukan oleh Bank Sentral agar dapat yang pertama yaitu untuk menjadi pedoman umum dalam mengatur perlakuan akuntansi atas transaksi Bank Indonesia. Yang kedua, untuk menjaga konsistensi penerapan yang berkaitan dengan praktek akuntansi di Bank Indonesia. Yang ketiga yaitu untuk pengambilan keputusan dalam rangka pengendalian moneter. Dan yang keempat, untuk menciptakan kesamaan pandang antara manajemen Bank Indonesia. Dan yang terakhir yaitu merupakan dokumentasi yang terkait dengan praktek akuntansi di Bank Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alfi Masuri, NIM 205, akan memaparkan tentang sistematika akun Bank Indonesia. Sistem rekening Bank Indonesia diatur dalam buku pedoman sistematika rekening. Buku ini merupakan penyempurnaan dari buku panduan sistematika neraca dan berfungsi untuk memberikan penjelasan secara singkat dan jelas tentang struktur, nama, dan sandi yang digunakan di Bank Indonesia sehingga diperoleh pengertian dan pemahaman yang seragam. Memberikan penjelasan secara singkat dan jelas tentang transaksi yang dicatat dalam masing-masing rekening. Memberikan penjelasan secara singkat dan jelas mengenai batasan, wewenang, dan tanggung jawab satuan kerja di Bank Indonesia maupun pihak lain dalam kaitannya dengan pembukuan, penutupan, serta pengawasan rekening. Selanjutnya, fungsi dan tujuan pengaturan sistematika rekening. Sistem rekening berfungsi sebagai alat bantu bagi manajemen dalam menata data-data transaksi keuangan guna menghasilkan informasi yang menyangkut bidang keuangan. Di sini tujuannya untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan Bank Indonesia dan laporan-laporan lain yang dihasilkan dari sistem akuntansi sehingga dapat memberikan informasi yang cepat, jelas, serta lengkap. Selanjutnya, aplikasi sistem akuntansi Bank Indonesia. Pada tahun 1989, Bank Indonesia secara bertahap telah memanfaatkan teknologi informasi atau teknologi komputer di dalam proses transaksi keuangannya, mulai dari pencatatan sampai dengan laporan keuangan. Sehingga konsekuensi dari transaksi tersebut diperlukan pula penyempurnaan di dalam sistem yang terkait, yaitu sistem accounting dan budgeting. Dalam rangka mewujudkan sistem keuangan Bank Indonesia yang memenuhi kedua fungsi tersebut, perlu disusun suatu desain utama sistem keuangan Bank Indonesia yang akan menjadi acuan dalam pengembangan sistem keuangan di Bank Indonesia. Terima kasih. Mas saya Nila Aulia Maharani, NIM 217. Baik, selanjutnya yaitu laporan keuangan Bank Indonesia. Nah, dalam laporan keuangan Bank Indonesia ini terdiri dari neraca, laporan surplus defisit, laporan arus kas, dan laporan perubahan posisi modal. Nah, laporan keuangan ini disusun berdasarkan atas dasar akrual dan dalam konsep nilai historis. Nah, dengan kedudukannya yang spesifik dan strategis tersebut, maka laporan keuangan ini memiliki makna yang sangat penting
dan khusus yang selayaknya disadari oleh penggunanya, yaitu pihak ekstern dan intern. Nah, bagi pihak ekstern, yaitu baik domestik maupun internasional, laporan keuangan Bank Indonesia ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu indikator tentang keadaan keuangan dan perekonomian negara Republik Indonesia. Sedangkan bagi pihak intern atau Dewan Gubernur, laporan keuangan Bank Indonesia ini merupakan salah satu media pertanggungjawaban kinerja keuangan dan manajemen Indonesia terhadap publik. Selanjutnya yaitu peranan sistem akuntansi bagi pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia selaku bank sentral ini memiliki beberapa tugas. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga sistem kelancaran pembayaran. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Nah, dalam melaksanakan kebijakan moneter ini, Bank Indonesia memiliki kegiatan-kegiatan pokok diantaranya. Yang pertama, mengendalikan perkembangan uang giral dan uang kuasi melalui operasi pasar terbuka. Yang kedua, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah terhadap uang asing. Yang ketiga, mengawasi bank. Nah, kelancaran pelaksanaan tugas Bank Indonesia selaku bank sentral ini sangat memerlukan adanya dukungan dari sistem akuntansi yang memadai, yaitu sistem akuntansi yang dapat menghasilkan informasi yang tepat waktu, akurat, relevan, dan lengkap, sehingga berguna untuk pengambilan keputusan dalam rangka pengendalian jumlah uang yang beredar dalam masyarakat, kelancaran sistem pembayaran, dan pemeliharaan sistem perbankan yang sehat. Yang terakhir yaitu arah kebijakan sistem akuntansi Indonesia. Nah, kebijakan sistem akuntansi Bank Indonesia ini ke depannya yaitu bahwa setiap perkembangan aplikasi yang terkait dengan accounting, transaksi atau transaksi keuangan harus mengacu kepada desain utama sistem keuangan Bank Indonesia. Nah, di samping itu, Bank Indonesia akan selalu mengupdate sistem akuntansinya sesuai dengan perkembangan yang terjadi, baik di dunia internasional maupun di Indonesia. Antara lain, dengan adanya isu bahwa pemerintah Indonesia akan menerapkan kebijakan Treasury Single Account atau TSA, maka Bank Indonesia akan bersiap antisipatif untuk melihat pengaruhnya terhadap sistem akuntansi di Bank Indonesia. Sehingga kalau diperlukan adanya penyesuaian, maka Bank Indonesia telah mempersiapkan diri. Nah, dengan demikian, maka sebagai mitra kerja dan kasir pemerintah, Bank Indonesia siap mendukung rencana pemerintah. Nah, sekian presentasi dari kelompok 12. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.